Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, maaf tersendat karena saya sambil ngeklikin ini yang mau join. Ya, baik kita langsung saja singkat waktu biar lebih cepat. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan semua tersampaikan dan rekan-rekan ada gambaran tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama, ini adalah technical meeting khususnya untuk peserta Latgab, karena untuk panitia kemarin kita sudah Zoom meeting membahas, karena Latgab ini kan sebenarnya gabungan dari beberapa organisasi potensi SAR yang ada di Kabupaten Subang, dan lokasinya kita juga cukup jauh-jauh. Jadi kalau misalkan ngumpul itu, kalau misalkan offline ya kita singkatnya olok biaya lah. Makanya kita juga sama rekan panitia melakukan Zoom meeting untuk mengurangi kos kita. Oke, kita langsung saja. Kalau misalkan layarnya yang saya tampilkan tidak maksimal, tolong teman-teman kasih tahu saya ya lewat audio. Siap, Bang, Ya, siap. siap, Bang, siap. Oke, baik. Terima kasih, terima kasih. Oke, kita langsung saja lanjut. Yang pertama, yaitu tujuan technical meeting. Jelas, yaitu pertama menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pelatihan. Yang kedua, menjelaskan pembagian jadwal teori, online, dan praktek. Kemudian menyampaikan aturan peralatan dan kesiapan peserta. Bentar, klik lagi. Kemudian memastikan seluruh peserta memahami standar keselamatan dan tata tertib. Itu tujuan technical meeting ini. Kemudian, nah, tujuan pelatihan. Jadi patut kita sadari bahwa tujuan pelatihan ini yaitu agar peserta mampu memahami konsep dasar keselamatan di air, terus mengetahui standar keselamatan, menguasai teknik pertolongan dasar, serta mampu mengaplikasikan keterampilan profesi dengan aman di lapangan. Artinya, tujuan pelatihan ini karena kita adalah relawan, yang pertama jelas untuk menumbuh kembangkan semangat kepedulian, tolong-menolong. Kemudian kita bekali dengan pengetahuan water ratio, karena temanya adalah water ratio. Jadi sehingga nanti diharapkan teman-teman yang mengikuti pelatihan ini mengenal dasar-dasar tentang teknik water ratio. Nah, yang perlu kita sepakati bersama adalah tujuan pelatihan ini sebagian kecil dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Basarnas. Karena sebenarnya pelatihan water ratio ini bisa dibilang apa ya, panjangan dari Basarnas, atau bisa disebut adopsi dari latihan potensi SAR Basarnas. Jadi kita mengadopsi, ya. Karena kalau misalkan
benar-benar murni pelatihan Basarnas itu jam pelajarannya saja sudah beda. Mereka itu standarnya adalah 72 jam pelajaran. Kalau yang LATPOT ya, latihan potensi. Kalau yang BIMTEK itu sekitar 35 jam pelajaran, baik jungle maupun water. Nah, kita tidak menyamai Basarnas, jadi yang kita hitung cuma 14 jam pelajaran. Artinya jangan berharap bahwa dengan pelatihan ini teman-teman memperoleh semua materi yang diajarkan oleh Basarnas. Karena ini hanya sebagian kecil. Kita hanya mengambil teknik tolongan atau teknik-teknik metode pertolongan di airnya saja. Kita tidak include dengan eh, apa namanya praktek defend and release, terus tidak praktek bukan teori MFR, kita enggak ya. Jadi nanti itu ada sesi berikutnya, sesi lain. Jadi yang akan kita latihan ini adalah teknik atau metode pertolongan di air saja. Ya, jadi cuma 14 JP. Oke, selanjutnya. Nah, ini struktur pelatihan. Pelatihan ini kita konsep menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori. Teori ini kita nanti akan kita laksanakan tanggal 11, 12, 13 selama 3 hari, dan satu harinya itu 2 jam. Mulai dari jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7, 7, 8, 9 sampai jam 9 malam. Kita maksimalkan mulai dari jam 7, tapi nanti kalau kita kesepakatan bersama. Kalau misalkan teman-teman agak apa namanya? Di jam tersebut masih sibuk misalkan ibadah gitu ya. Nanti kita diskusi di apa namanya di grup, mau digeser setengah jam, mau digeser 1 jam, ya. Nanti kita sepakati bersama. Tapi biar nggak terlalu malam sih kalau menurut saya dari jam 7 sampai jam 9 malam saja. Itu selama 3 hari nanti tanggal 11, 12, 13 kita akan Zoom meeting full materi ya. Nanti materinya ada di slide berikutnya. Kemudian 1 hari full praktek lapangan di Sungai Tarum Timur di depan Koramil Binong. Itu dari jam 8, maaf, ini yang tertulis jam 8 sampai 17 teorinya ya. Jadi kita mulai pembukaan dan lain-lain itu dari jam 7 atau setengah 8 kita mulai sampai selesai. Di dalam praktek ini nanti teman-teman kita ajak untuk bersimulasi atau drill lapangan ya, jadi praktek langsung. Nanti first aider-nya seperti apa, kemudian olahraga yang distandarkan Basara seperti apa, kemudian metode pertolongannya seperti apa, terus akses dan pertolongan juga seperti apa. Nanti kita sama-sama belajar di hari Minggu tanggal 16. Nah, ini jadwal teori Zoom meeting yang nanti akan teman-teman terima, yang nanti diajarkan oleh rekan-rekan panitia dan Basarnas. Bisa dilihat, jelaskah di handphone masing-masing teman-teman? Silakan dijawab. Siap, jelas. Jelas. Jelas, jelas. Jelas. Siap, jelas. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Nanti di tanggal 11 hari Selasa kita mulai pembukaan dan orientasi pelatihan lewat Zoom. Kemudian selama 40 menit ke depan ada materi pengantar pertolongan di perairan yang akan disampaikan oleh Bang Nova Perdiana dari Basarnas. Kemudian 40 menit kemudian materi tentang pedoman keselamatan di perairan yang akan disampaikan oleh Kang Nendi Herdiana dari PMI Subang. Dan kebetulan Kang Nendi ini beliau juga sertifikasi potensi SAR basic di water review ya. Jadi insya Allah beliau
berpengalaman di dunia water ratio. Kemudian di jam berikutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, di hari Rabu tanggal 12, yang pertama ada review singkat tentang hari pertama, kemudian 40 menit berikutnya materi personal floating and device atau PFD. Nah, nanti PFD ini dijelaskan oleh Kang Erwin Diansah, Ketua dari Relawan Pasundan Subang atau RPS. Kang Erwin Diansah pun sama, pernah sertifikasi latihan potensi SAR Basarnas bersama saya bareng tahun 2020. Cuman fokusnya di jungle ratio dengan saya. Ya. Jadi namun tidak apa-apa karena Kang Erwin juga berpengalaman di dunia water ratio, sering mengikuti operasi SAR senior saya. Ya, jadi tidak diragukan lagi tentang dunia water ratio. Terus kemudian 50 menit berikutnya metode pertolongan di perairan nanti disampaikan lagi oleh Bang Nova Perdiana, Basarnas. Kemudian nanti ada diskusi dan refleksi ya, yang nanti akan dipandu oleh saya sendiri. Nah, kemudian di hari terakhir, tanggal 13, hari Rabu, yang pertama ada review singkat di hari kedua, kemudian 50 menit berikutnya ada materi akses dan pertolongan yang akan disampaikan oleh Kang Agung Nurcahya. Beliau juga tergabung dalam sweeper ratio bersama saya, bendahara ya, tepatnya bendahara sweeper rescue. Kang Agung ini juga berpengalaman di dunia water ratio. Beliau juga ketua Scout Rescue Pamanukan Subang. Pengalaman dalam dunia rescue, dalam penanganan evakuasi bencana banjir. Jadi sangat cocok kalau misalkan memaparkan water ratio. Kemudian wah maaf nih, ada yang salah nih. Saya perbaiki ya. Ini review singkat hari ke-1 ini salah. Nanti saya perbaiki. Kemudian dibalik ya. Oh ini ada yang salah. Oke. Saya nanti perbaiki. Dan slide ini saya akan kirim ke grup. Jadi saya perbaiki dulu, nanti saya kirim ke grup. Jadi ini salah nih untuk yang review singkat hari ke-1. Terus kemudian floating device ini salah. Seharusnya di materi selanjutnya setelah akses pertolongan itu ada teori defend and release. Ya, defend and release nanti akan disampaikan oleh Kang Nendi Hendriana. Oke. Nah, kemudian ini jadwal praktek lapangan. Gambarannya seperti ini, nanti tapi rundown lebih jelasnya nanti akan saya share juga di grup. Nah, bisa disimak. Di tanggal 16 itu kita jam 7.30 tank ya, jangan ada yang telat. Kalau yang telat nanti insya Allah akan kita tinggal. Jam 7.30 kita apel pembukaan dan briefing keselamatan. Jam 8 tank sampai jam 9 selama 60 menit karena JP-nya adalah 1 jam, yaitu materi pertolongan pertama, first aid, yang akan disampaikan oleh dokter dari Rumah Sakit Hamori. Insya Allah materinya adalah tentang pertolongan pertama ketika evakuasi di air. Jadi lebih fokus ke sana. Sedangkan kalau misalkan teori yang diambil dari Basarnas itu MFR-nya full. Bisa digunakan di air, di jungle maupun vertikal kalau yang dari Basarnas. Nah, kalau yang ini insya Allah fokusnya ke air. Kemudian 60 menit berikutnya di jam 9 sampai jam 10 pagi ada materi run, swim, run. Jadi nanti akan disampaikan oleh Kang Nendi sama Kang Riki. Nah, kebetulan Kang Riki Apriana juga sama, beliau juga sertifikasi water ratio. Tahunnya saya lupa, cuman tempatnya waktu itu di Cirebon sama Basarnas. Jadi insya Allah punya pengalaman dan aktif juga di dalam dunia rescue, sering ikut operasi SAR di wilayah Subang ya. Jadi
insya Allah sudah berpengalaman. Nah, run swim run ini nanti gambarannya adalah teman-teman akan di tes fisik lah, bisa bilang begitu, tes fisik. Nanti akan lari di jalan, lari, kemudian renang, bolak-balik melewati sungai Tarum Timur, renang, naik, renang lagi, lari lagi, renang lagi, naik lagi, dan seterusnya sesuai instruksi dari pemateri atau instruktur. Kemudian di jam 10 sampai jam 12 ada metode pertolongan di air praktek. Nah, nanti diterangkan oleh sama Kang Erwin, sama Kang Agung, dan ada BPBD dan Damkar. Ya, nanti cuman ini saya masih menggunakan jadwal praktek yang belum saya perbarui. Jadi kemungkinan ada perubahan, tapi kurang lebih ada gambaran seperti ini. Ya, jadi berikutnya sampai jam berapa? Setengah dua ya. Setengah dua itu metode praktek di air. Nah, kemudian di jam berikutnya, 180 menit atau 3 jam berikutnya, ada akses dan evakuasi korban. Nah, ini akses langsung, nanti akan disampaikan oleh Kang Nendi, Kang Riki, Kang Agung, Kang Wahyu, sama BPBD dan Damkar. Nah, ya kebetulan Kang Wahyu Abdul Karim, beliau juga aktif di dunia rescue, sering operasi SAR, bahkan kami menyebutnya sang pemburu mayat dengan ada lagi satu orang. Nah, jadi di mana ada evakuasi korban atau pencarian di air, di Kang Wahyu ini paling getol, paling aktif ya. Jadi insya Allah sudah berpengalaman juga. Nah, di akses dan evakuasi korban ini nanti teman-teman peserta akan kita ajak bagaimana simulasi pertolongan di air. Sebentar, ada yang mau join. Diajak bagaimana simulasi di air, mulai dari pertolongan, belajar mendayung, nanti diajarkan bagaimana cara mengendarai perahu karet dengan motor tempel atau mopel, dan sebagainya. Kemudian nanti di jam 17 atau 17.30 nanti kita ada apel penutupan dan evaluasi. Kemudian yang baru join, selamat datang. Simak aja dulu ya, nanti kurang dan lebihnya nanti bisa tanya ke rekan-rekan atau nanti saya share di YouTube biar nanti bisa dilihat bagi yang ketinggalan, nanti bisa dilihat menggunakan YouTube. Nah, selanjutnya ini adalah tentang perlengkapan wajib. Bentar, ada lagi yang masuk. Perlengkapan wajib bagi peserta. Oke, setiap peserta wajib membawa yang pertama seragam organisasi jika teman-teman mewakili organisasi. Kalau yang persorangan atau individu berarti tidak usah menggunakan. Yang penting menggunakan seragam sopan saja. Kemudian baju renang atau wetsuit atau pakaian lapangan atau quick dry. Jadi opsi ya. Kalau yang punya baju renang atau baju buat di air maksudnya, silakan bawa pakai. Dan ini yang akan rekan-rekan banyak dipakai yaitu baju lapangan. Kalau tidak punya wetsuit, bisa pakai baju olahraga yang teman-teman punya. Jadi tidak harus memaksakan harus beli, tidak usah. Kemudian sepatu air atau sendal selam atau sepatu olahraga. Nah, di sini opsi saja bagi rekan-rekan yang sudah punya sepatu air, syukur alhamdulillah, tapi kalau yang belum punya, minimal sepatu olahraga harus dipakai. Jadi nanti ketika praktek itu, teman-teman haram hukumnya membuka sepatu. Karena nanti takut ada duri, ada pecahan beling, dan lain-lain lah. Jadi kita harus safety. Menggunakan sepatu air pun nanti teman-teman akan diajak nyebur ke air dan sebagainya.
Kemudian berarti tambahan kalau misalkan sepatu ini nanti basah, teman-teman harus memikirkan harus membawa sendal pribadi ya atau sepatu cadangan. Terserah nanti teman-teman opsinya seperti apa, tinggal sikapi sendiri. Kemudian berikutnya yaitu wajib membawa life jacket atau PFD. PFD itu personal floating device ya. Nah, tapi jika punya, kalau nggak punya ya insya Allah nanti panitia sediakan. Tapi kalau punya bawa ya, karena PFD kita sangat terbatas ya. Jumlah peserta sekarang 80 berapa tadi 4 atau 2 saya lupa. Nah, sedangkan PFD kita kalau dihitung-hitung digabung-gabungkan dari rekan-rekan panitia itu sekitar 50. Sekitar ada 50. Jadi sangat kekurangan. Kalau misalkan teman-teman punya life jacket sendiri silakan bawa. Kemudian sarung tangan, helm ringan. Ya, sarung tangan kalau punya ini opsi aja ya. Kemudian helm ringan. Helm maksudnya helm yang buat di air ya gitu ya. Karena pada kenyataannya helm ini wajib dipakai ketika dalam operasi pencarian. Apalagi pencariannya itu misalkan kayak banjir dulu di Pemanukan sampai ke gedung-gedung gitu kan. Nah, itu khawatir kena benturan kepala, jadi wajib pakai helm. Tapi ini opsi saja jika punya ya. Nah, ini yang paling wajib. Rekan-rekan wajib membawa botol minum sendiri atau tumbler sendiri. Ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena panitia nanti akan menyediakan air galon. Nanti kalau kalau teman-teman butuh minum silakan isi sendiri. Karena biasanya kalau kita beli aqua gelas itu sampah. Yang jelas sampahnya luar biasa. Yang kedua, biasanya belum habis sudah dibuang. Jadi tidak efektif. Jadi mohon untuk botol minum atau tumbler ini teman-teman bawa dari rumah masing-masing. Yang terakhir adalah perlengkapan mandi dan baju ganti. Nah, ini opsional ya. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Oke, selanjutnya tata tertib pelatihan. Selama pelatihan berlangsung, rekan-rekan wajib hadir tepat waktu di Zoom maupun di lokasi praktek. Jangan ngaret ya. Karena sesungguhnya pelatihan ini adalah melatih kedisiplinan ya. Kemudian mengikuti instruksi dari instruktur atau pelatih di lapangan. Ikuti, jadi jangan ceroboh. Misalkan nih, maaf, misalkan nih maaf, teman-teman nih udah terbiasa di air, udah terbiasa renang di air, tiba-tiba maaf, sok-sokan nih mau pamer, mau nyebur tanpa instruksi, itu tidak diizinkan, ya. Karena di area pelatihan itu nanti tanggung jawabnya adalah panitia. Kita khawatir ada terjadi yang tidak diinginkan. Jadi tolong ikuti instruksi-instruksi dari instruktur, pelatih maupun panitia ya. Kemudian selanjutnya menjaga keselamatan diri dan rekan. Nah, di dalam pelatihan ini teman-teman kan nanti sudah dibagi ya, seru 1 dan seru 2. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang di grup bahwa seru itu singkatan dari Search Rescue Unit atau regu terkecil dalam struktur organisasi pencarian dan pertolongan. Nah, dalam masing-masing seru itu nanti ada komandan seru, ya dan serunya. Nah, dan serunya ini wajib menjaga rekan-rekannya. Nah, atau teman-teman sesama rekan seserunya ini harus saling menjaga, ya baik diri maupun rekan-rekannya. Nanti itu akan dilihat oleh rekan panitia ya. Kemudian tidak diperbolehkan bercanda atau melompat ke air tanpa izin ya. Yang tadi yang saya bilang harus ikuti instruksi dari instruktur. Ya.
mentang-mentang jago renang, jangan deh. Karena saya tahu di dalam peserta ini, saya yakin banyak juga bukan orang baru, yang bukan orang kemarin sore belajar water ratio ya. Ini jadi teman-teman jangan salah. Mungkin teman-teman yang peserta dari siswa mungkin baru, tapi banyak juga nih teman-teman senior yang gabung ikut pelatihan. Mungkin dengan motivasi pengen apa namanya pemugaran diri gitu kan, pengen latihan bersama atau cari motivasi yang lain ya. Jadi saya yakin banyak senior yang sudah mengerti tentang water ratio ini. Kemudian dilarang membawa atau mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang. Nah ini sih saya yakin semuanya aman ya, bersih. Karena yang saya lihat dari organisasi yang terdaftar ini semuanya organisasi keren-keren semua ini, bukan kaleng-kaleng. Jadi nggak mungkin lah kalau misalkan sampai bersentuhan dengan alkohol dan obat terlarang. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kebersihan area sungai dan lingkungan. Wajib ya, karena kebanyakan di peserta ini juga pecinta alam, kebanyakan pecinta alam, pramuka, dan relawan. Saya yakin kita sepakat wajib menjaga kebersihan area sungai dan lingkungan. Kemudian selanjutnya, ya inilah profil tim instruktur yang nanti akan mendampingi rekan-rekan. Bisa dilihat wajah-wajah gantengnya, cuman ada yang kelewat nih satu, saya lupa, ke Kang Wahyu Abdul Karim. Sorry Kang Wahyu, bukan sentimen tapi lupa. Jadi ini sebelah kiri ada Bang Nova. Nah ini, kemudian ada Kang Nendi. Ini ada Kang Agung setengah, terus ini Kang Riki, dan ini Kang Erwin. Ya ini para senior semua ini. Senior saya maksudnya. Oke, selanjutnya. Nah, masuk ke tahap evaluasi dan sertifikat. Pembagian sertifikat maksudnya. Yang pertama, evaluasi ini kita akan dinilai kehadiran rekan-rekan baik di Zoom meeting maupun di lokasi praktek. Kehadirannya akan kita lihat seberapa disiplin teman-teman. Kemudian sikap dan perilaku. Sikap atau perilaku maksudnya. Kemudian interaksi atau keaktifan. Nah, jadi interaksi ini sangat penting. Jadi rekan-rekan diharapkan interaksinya cukup bagus gitu ya. Banyak nanya lah gitu istilahnya, biar nanti para pemateri ini pusing menjawabnya gitu ya. Gitu ya, diharapkan banyak interaksinya. Kemudian keterampilan praktik. Nah, keterampilan praktik ini karena sifatnya ini adalah basic water ratio, artinya water ratio dasar. Keterampilan praktik ini tidak se-ekstrim atau bukan ekstrim ya, tidak se-high levelnya Basarnas. Jadi yang tidak bisa renang pun masih kita tolerir. Meskipun syarat sebagai seorang tolong di air itu wajib bisa renang. Tapi nggak apa-apa, minimal teman-teman ada gambaran dulu. Kalau yang belum bisa renang, karena ada beberapa yang japri, saya nggak bisa renang, Kak. Kayak nggak apa-apa. Jadi keterampilan praktik ini masuk dalam penilaian evaluasi. Nanti kita akan lihat teknik renangnya seperti apa, ketahanan fisiknya seperti apa, memahami materinya seperti apa. Nah, kemudian retensi atau materi. Retensi materi atau apa namanya merangkum ya. Nah, nanti di sesi setelah semuanya beres, baik teori maupun praktek, rekan-rekan akan saya kasih challenge, suruh membuat rangkuman. Rangkuman tersebut tujuannya adalah seberapa jauh pemahaman rekan-rekan terhadap materi yang disampaikan. Nah, itu tidak usah panjang-panjang, yang penting mewakili apa yang teman-teman mengerti gitu ya. Nanti silakan dikirim ke panitia gitu ya. Nanti kita akan ada wadahnya, maupun di link ataupun di grup nanti kita akan buatkan wadahnya. Karena itu akan masuk penilaian siapa yang akan menjadi peserta terbaik ya. Dari 5 poin ini akan menjadi penilaian kami.
siapa yang akan menjadi peserta terbaik. Nah, kemudian sertifikat diberikan kepada peserta satu yang mengikuti seluruh sesi teori dan praktik. Kedua, lulus evaluasi praktik. Ya. Ketiga, menunjukkan sikap disiplin dan kerjasama tim. Seperti yang tadi saya ulas di atas ya. Kemudian ada catatan nih, sertifikat akan diterbitkan maksimal 1 minggu setelah kegiatan. Jadi setelah kegiatan, teman-teman tidak akan langsung menerima sertifikat. Paling nanti ada simbolis saja, simbolis ketika sesi foto ya. Seolah-olah teman-teman menerima sertifikat hanya simbolis saja, formalitas. Tapi sesungguhnya berikan kami waktu maksimal 1 minggu untuk mengolah data, akan melihat 5 poin evaluasi tadi, kemudian akan menerbitkan sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti akan rekan-rekan bisa diakses lewat blog atau website resmi Yayasan Sweeper yang nanti akan saya kirimkan linknya ya. Untuk saat ini belum ada, belum kita bikinkan. Oke, selanjutnya bonus atau hadiah atau bonus. Bagi peserta terbaik 1, 2, dan 3 akan mendapatkan hard copy sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan. Jadi ada dua sertifikat yang akan diperoleh peserta terbaik 1, 2, dan 3 akan mendapat sertifikat pelatihan, kemudian mendapat piagam penghargaan. Ya, piagam penghargaan terbaik 1, 2, dan 3. Dan itu bentuknya akan kami cetak hard copy. Jadi soft copy-nya dapat, hard copy-nya dapat. Nah, kemudian bonus yang kedua adalah bagi peserta terbaik 1 yang hanya terbaik 1 ya, yang akan mendapatkan hadiah panitia dalam bentuk barang. Jadi ini akan kita siapkan barangnya seperti apa, kita masih rahasiakan. Kita sesuaikan dengan budget yang rekan-rekan rekan-rekan bayarkan dan dikumpulkan ke panitia. Nanti kita akan sesuaikan budgetnya ya. Mudah-mudahan barangnya ini cukup menarik, cukup bagus ya. Oke, kemudian selesai di penghujung paparan. Sini ada kutipan dari Anne Morrow Lindbergh bahwa Anda belum hidup atau kau belum hidup sampai kau berbuat sesuatu untuk seseorang yang tak akan pernah bisa membalas budimu. Nah, itu. Ini kutipan yang cukup keren ya. Baik, rekan-rekan, sekian paparan hari ini. Teknik kali ini kita buka sesi tanya jawab. Silakan nanti rekan-rekan sampaikan. Oke, saya stop share dulu. Oke. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan, boleh. Oke, siapa nih? Satu orang yang melambaikan tangan. Oke, Pak. Gimana melihatnya Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan nih. Saya nggak kelihatan nih yang raise hand, yang mengangkat tangan nih siapa? Langsung aja. Oh, ini Kang Perdi. Oke, Kang Perdi. Silakan buka mic-nya, Kang. Izin bertanya, Aduh, maaf, audionya kayaknya kurang jelas, Kang Perdi. izin Ya, bertanya, Kang Mas Perdi. Yon. Silakan. Itu kan ada di tata tertib ya, sarung tangan kita harus bawa sarung tangan kayak gimana, Mas? Sarung tangan medis apa sarung tangan biasa gitu?
sarung tangan biasa aja ya, biar mungkin menghalau panas sih mungkin ya, gitu. Karena sarung tangan medis nanti insya Allah akan saya sampaikan, akan kita sediakan ketika sesi apa dengan dokter dari Hamori gitu. Ya, medis maksudnya latek nanti akan kita siapkan. Jadi sarung tangan tersebut Ah, siap. maksudnya sarung tangan masing-masing biar tidak terlalu panas. Tapi ini opsi saja ya, kalau punya pakai, kalau enggak masalah. Demikian Kang Pedi. Ada lagi yang lain? Mas Kon, Gimana Kang? itu aja. Mas Kon, Oke, terima kasih. sama-sama. Yang lain barangkali. Yang lain ada lagi? Rekan-rekan panitia boleh di ini ya, di screenshot. Ini Kang Ilham. Ada pertanyaan Kang Ilham. Mangga. Siap Kang, izin bertanya Kang. Ya, siap. Oh, batu. Apa yang dimaksud dengan water rescue? Gimana ulangi. Tolong yang lain, maaf audionya di off dulu. Ulangi Kang Ilham. Apa yang dimaksud dengan water rescue? Oke, apa yang dimaksud dengan water rescue? Water rescue secara singkat yaitu pertolongan di permukaan air. Singkatnya begitu. Jadi metode pertolongan di permukaan air. Ya, kan water rescue itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya ya kurang lebih pertolongan di permukaan air. Begitu. Lebih tepatnya sih kalau dalam prakteknya itu biasanya include dengan pencarian ya, pencarian dan pertolongan di permukaan air. Karena water rescue itu ada beberapa, selain di permukaan air, ada juga di bawah air. Cuman di bawah air itu nanti hubungannya dengan scuba. Ya, nah di kali ini tidak akan ada scuba karena kita hanya di permukaan air. Oke, demikian. Ada lagi? Kang, izin bertanya, Kang. Silakan, Kang Patan. Kalau nggak punya sepatu air, bagaimana, Kang? Sekot apa? Sepatu air. Oh, sepatu. Tidak apa-apa. Kalau tidak punya sepatu air, menggunakan sepatu yang ada. Sepatu olahraga, sepatu jungle kalau ada silakan pakai. Ya. Yang Baik, penting, Kang. Terima kasih. ya baik. Yang penting catatannya tidak boleh nyeker, ya, wajib. Dan tidak boleh pakai sendal karena sendal itu nanti di air akan kesulitan di air pas renang ya. Kemudian tidak boleh juga menggunakan sepatu boot yang panjang sampai lutut, yang bukan lutut, sebetis. Karena itu akan kesulitan juga. Karena ada beberapa kasus ketika kemarin waktu banjir Pemanukan, anggota saya ada yang hanyut kena arus gitu ya, gara-gara dia menggunakan sepatu boot sebetis. Nah, itu kan kemasukan air berat. Nah, itu ketarik ternyata. Nah, itu kita tidak sarankan sepatu boot yang sepatu apa karet boot itu yang sebetis. Oke, bentar ada dua nih. Benar, Kang Jamal. Oke, Jamal. Kang Jamaluddin silakan. Ya, Kang Jamaluddin dari Pasuster Binong nih, yang punya Binong. Audionya Kang, nyalakan. Ya, izin bertanya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kan kita materinya water rescue. Nah, untuk water Ya. rescue itu kan ada beberapa bagian dari MFR-nya itu. Nah, apakah kita di water rescue itu gimana tuh, Kang? Penyelamatan apa? Baik, Apakah Kang. Ya, terima kasih. Lebih ke MFR ya? Oke, iya sama-sama. Lebih ke MFR ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, MFR tidak kita sampaikan full ya, karena kalau MFR dimasukkan ke dalam latihan ini, nanti durasinya akan sangat panjang. Sebenarnya MFR ini wajib ya, kalau di Basarnas itu wajib. Tapi kita akan ganti MFR-nya ini di first aider, yang akan disampaikan oleh dokter
dari Rumah Sakit Hamori, ya. Jadi tetap ada metode pertolongan pertamanya, first aider-nya. Jadi sekitar bagaimana cara menangani korban jika dalam keadaan hidup, maksudnya di air terus kita evakuasi dalam keadaan hidup. Nah, itu langkah-langkah apa yang nanti akan kita lakukan terhadap korban yang selamat di air. Nah, paling tujuannya ke sana yang akan kita tekankan. Nah, selebihnya adalah kita akan kebanyakan di metode pertolongannya, pencarian dan pertolongannya. Ya tadi yang saya sebutkan, saya jelaskan bahwa ada metode pertolongan. Di metode pertolongan itu ada istilahnya RT, RG, raw, throw, sorry, saya lupa. Coba rekan panitia senior bisa bantu apa singkatannya RT, RG? Ya bisa Kang. Ya itu ya. Pokoknya metode pertolongan sama bagaimana cara mengendarai perahu LCR. Jadi kalau MFR-nya kita nggak fokus ke MFR. Mudah-mudahan ada sesi latihan lanjutan yang membedah tentang MFR atau Medical First Responder. Oke, demikian ya. Baik, Kang Agung, Panji, silakan. Gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam. saya jelas? Ya, sangat jelas, Kang Agung. Lanjut. Ya, izin bertanya, misalkan ketika kita lagi Zoom meeting ya, di tanggal berapa? Tanggal 11, 11, 12, 13. 11, 12, 13. Nah, misalkan di saya kan susah sinyal, Pak. Nah, bagaimana ketika ada trouble itu, apakah misalkan besoknya lagi atau enggak? Misalkan ada cuaca nggak memungkinkan. Terus ada trouble gitu. Apakah dilanjut atau tidak? Yang susah sinyal dan ketika misalkan pas pelaksanaan offline di Tarung Timur cuacanya tidak memungkinkan itu apakah dilanjut atau misalkan ada plan B-nya gitu. Terima kasih, Pak. Baik, Kang Agung. Wah, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Terima kasih, Kang Agung. Ini rekan saya di RPS nih. Baik, yang pertama, jika itu begini lagi. Bentar. Jika seandainya ada trouble ketika kita melaksanakan Zoom meeting, misalkan susah sinyal atau hostnya di sini mati lampu ya, karena kemarin bukan mati lampu, mati listrik, sehingga sinyal WiFi saya jelek, tidak bisa diterima oleh rekan-rekan. Nah, itu nanti opsinya akan kita geser waktunya, entah di hari berikutnya, entah geser waktu sesuai nanti trouble-nya seperti apa. Nah, jika misalkan sinyalnya jelek dari rekan-rekan sehingga penerimaannya tidak maksimal, opsinya adalah nanti kita akan share materi berbentuk slide atau PDF, nanti akan kita share ke rekan-rekan, kemudian rekaman Zoom meeting-nya juga akan kita kasih lewat YouTube official kami ya. Nanti akan kirim rekamannya. Jadi sehingga bisa diikuti. Cuman rekaman ini tidak bisa diakses oleh umum. Hanya bisa diakses oleh orang yang terdaftar saja. Jadi opsinya begitu. Kalau misalkan trouble-nya ada di saya, di host, berarti ya mau nggak mau kita harus ganti hari atau ganti waktu untuk menambal itu. Nah, kalau misalkan trouble-nya adalah di rekan-rekan, di HP masing-masing misalkan, kendalanya yaitu opsinya akan kita kasih link. Begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di lapangan atau pas praktek itu cuacanya buruk, misalkan dari pagi sampai sore hujan terus, sebenarnya kalau hujan nggak jadi masalah ya, menurut saya ya, karena ini kan water rescue, kita akan basah-basahan. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah. Kecuali kalau hujannya dicampur petir, nah itu juga ngeri. Tapi kalau hujannya misalkan rintik-rintik, kadang berhenti, kadang lanjut, nah itu nggak jadi soal, karena memang kita basah-basahan. Dan nanti kan kita buka tenda. Nanti kita ada tenda. Alhamdulillah BPBD mendukung kita,
akan dibuka tenda regu dari BPBD, kemudian dari Squad Rescue Pamanukan yang mendukung tenda kita. Nah, kemudian ini tambahan bagi rekan-rekan peserta yang domisilinya jauh atau rumahnya jauh dari lokasi latihan, silakan bisa hadir di malam minggu. Nanti bisa menginap di lokasi bersama rekan-rekan panitia. Cuman kami harapkan, kami himbau kalau yang mau menginap, bawa perlengkapan inapnya masing-masing. Misalnya tenda, matras, dan lain-lain itu kita buka tenda bersama. Karena kan nanti tempat latihannya di lapangan Binong itu kan ini ya, luas ya. Jadi insya Allah cukup. Terutama bagi teman-teman di selatan, dari Kasomalang, ada rekan-rekan itu peta. Nah, hapus. silakan tuh. Boleh banget kalau misalkan mau nginep, biar besok pagi tidak telat. Jadi demikian Kang Agung dan rekan-rekan. Silakan, ada yang lain. Siap Kang, izin menjawab lagi Kang. Boleh, silakan Kang. Ini Jamal. Kan tadi katanya kita materinya tidak mendalami, kita hanya RT sama RG doang. Apakah di materi RT sama RG itu kita memakai apa itu Kang? Menderek korban atau menarik korban di dalam air gimana? Oke, bukan RT dan RG Kang. Bukan cuma dua, tapi RT dan RG ya. Ya siap. Ya, RT dan RG. Jadi ada empat metode. Langsung ngomong. Oke, jadi 4 metode. Nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara penyelamatan di air itu menggunakan alat, yaitu ring buoy, terus ada tali tali rescue, dan bagaimana cara metodenya. Nanti itu pembahasannya nanti ya, Kang Jamal, di materi. Ini kita bicara teknis dulu. Kalau itu udah ranah materi ya. Nanti silakan teman-teman bisa tanyakan di pas bagian metode pertolongan. Ya, karena itu jelas di situ, nanti slide-nya udah jelas. Silakan tanya sepuas-puasnya. Baik, lanjut ke Kang Muhammad Fatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya izin Waalaikumsalam. bertanya, Ya. untuk selama kegiatannya, apakah secara santai atau dipres, Kang? Terima kasih. Oh, oke. Insya Allah kita santai saja ya. Yang penting materinya tersampaikan. Kalau misalkan kita press, misalkan pakai gaya taruna, nah itu apa ya, kayak kurang lah gitulah. Karena kita udah pada dewasa. Kalau misalkan gayanya seperti taruna, karena saya dulu sama ya, saya alumni Stemper angkatan 4. Jadi saya juga mantan taruna. Saya tahu metode kerasnya gimana, metode slow seperti apa. Nah, cuman di latihan kali ini, dari tahun ke tahun, kita yang penting santai, tapi bisa diterima gitu loh ya. Bisa santai, bisa diterima masing-masing, tapi disiplin. Bukan artinya santai itu leha-leha, bukannya. Santai ini maksudnya rileks. Kita usahakan ciptakan jangan ada jarak antara peserta dan panitia. Ya, karena tujuan ini kan judulnya juga latihan gabungan. Bisa jadi rekan-rekan peserta ini lebih baik daripada rekan-rekan panitia. Begitu ya. Jadi santai aja. Kita say hey di lapangan, misalkan banyak tanya, silakan. Ya, kita nggak dipres, harus mentalnya, fisiknya enggak. Ya enggak ya. Enggak begitu. Tapi kalau rekan-rekan mau gaya taruna, ya boleh. Tapi kayaknya jangan lah ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Kang izin menjawab, Kang. Silakan. Apakah Kang cowok itu Fadli. melempar alat bantu apung kepada korban? Apakah benar, Kang? Iya, betul. Iya, betul, Kang. Jadi melempar ring buoy-nya nanti pada korban. Nanti kan ada cara penyelamatannya. Begitu ya. Silakan Kang Kang Muhammad Fajri. Izin bertanya, Kang. Ya. Kalau yang tidak bisa renang bagaimana, Kang? Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan,
yang namanya water rescue kan sebenarnya wajib bisa renang ya. Cuman ada kadangkala masih ada teman-teman yang baru belajar tapi semangatnya tinggi, pengen bisa ikut water rescue, pengen mencoba semuanya, tapi terkendala, waduh saya nggak bisa renang, kita bisa renangnya jelek. Saya sarankan ikuti saja, ya, tidak apa-apa, ikuti, nanti kan dibantu dengan apa namanya life jacket atau PFD. Nah, kita bantu pakai life jacket. Dan kita usahakan rekan-rekan yang belum bisa renang, silakan coba dulu renang. Tapi nanti akan didampingi, dibantu oleh rekan panitia. Jadi jangan takut nanti, wah gimana, karena bagi teman-teman yang belum bisa renang, itu kan yang pertama ketika di air biasanya panik duluan. Nah, hitung-hitung belajar bagaimana memanage rasa takut ya. Jadi insya Allah tetap aman yang tidak bisa renang karena menggunakan pelampung. Hitung-hitung cari pengalaman saja. Dan setelah water rescue bisa kursus renang. Nah, kebetulan teman-teman nih barangkali ada yang berminat kursus renang, ada Kang Agung Panji itu, pelatih renang itu. Yang tadi nanya tuh dari RPS, itu pelatih renang. Silakan kursus atau misalkan konsultasi kepada Kang Agung tuh. Silakan jawab Kang Agung. Demikian ya Kang Fajri ya. Itu Jadi bohong. jangan takut. Bohong. Bohong. Siap, terima kasih, Sama-sama Kang. belajar. Ya Sama-sama nggak apa-apa. belajar. Ya siap. Ada lagi. Silakan. Sebelum waktunya habis. Silakan. Atau barangkali dari rekan-rekan panitia mau menambahkan, silakan, dipersilakan biar gantian ngomongnya. Dari Kang Wahyu, Kang Agung, atau yang lainnya silakan. Izin berbicara, Mas Gon. Ya, silakan Kang Nendi. Nah, ini pelatih kita Oh nanti. iya. Izin berbicara untuk tadi pertanyaan dari siapa yang membahas MFR itu ya. Untuk MFR, kita paling untuk pertolongan pertamanya aja nanti dijelaskan oleh pemateri dari dokter dari Hamuri. Teman-teman nanti bisa simak di sana. Nah, paling nanti kalau dari kita karena tidak mendalami MFR di situ, karena materi MFR itu tidak sedikit ya, lumayan berjam-jam, tidak cukup 1 atau 2 jam. Paling kita pangkat saja nanti, paling kita simulasi. Bisa jadi simulasinya itu kita mungkin tambah juga buat kita Mas Gon sama teman-teman panitia. Untuk medical first responder nanti kita simulasi seperti apa, misalkan dari mulai kita simulasi ada yang minta tolong, misalkan ada yang minta tolong, ada orang tenggelam. Nah, kita nanti persiapan tim di situ kan. Simulasi sampai si korban itu dievakuasi dari si permukaan air ke perahu, dan dari perahu dibawa ke darat, dan dari darat nanti disambut lagi oleh tim yang sudah ready di darat. Dan kita sekalian simulasikan juga bagaimana keadaan orang-orang kalau misalkan kita pada saat mengevakuasi. Kericuhan di sana tuh ada beberapa orang, nanti kita atasi lah. Kita berbagi, kita sharing pengalaman kita juga waktu sertifikasi di Basarnas. Nanti kita di-sharingkan keadaan pada saat evakuasi sebenarnya itu seperti apa, tidak semulus yang kita bayangkan, bisa mengevakuasi begitu saja gitu. Di antaranya banyak masyarakat, wartawan, dan lain-lain, stakeholder yang mungkin pada saat evakuasi kita tidak bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan dari satu komando biasanya gitu. Nanti kita simulasikan Mas Gon, biar teman-teman pun mengetahui nanti keadaannya seperti apa. Oke, paling gitu aja Mas Gon. Mungkin dari yang lain. Baik, terima kasih Kang Nendi. Ini cukup jelas ya. Jadi betul sekali. Kita hanya bukan pengenalan sebenarnya, lebih ke fokusnya saja. Jadi pasti nanti ada simulasi bagaimana penanganan korban itu seperti apa. Tapi sebenarnya aktualnya kenyataannya di lapangan itu water rescue kebanyakan sudah jadi mayat rekan-rekan. Ini barangkali rekan-rekan pelajar yang dari Pasustar khususnya nih, yang saya yakin diajarkan tentang dunia rescue oleh para seniornya atau pelatihnya. Jadi kalau di air itu sebenarnya
umumnya ya, kebanyakan itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Tapi untuk MFR kali ini sengaja kita akan simulasikan korbannya itu masih hidup juga, ada yang meninggal juga nanti seperti apa. Nanti tim panitia dan pelatih itu akan mengajak rekan-rekan bersimulasi. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang sudah terbiasa di lapangan, misalkan baik Pak Sustar atau relawan lainnya yang biasa di water rescue, saya yakin sudah tidak akan kesulitan dan sudah akan mengetahui kondisi dan situasinya seperti apa. Oke, dari panitia lain barangkali ada yang nambahin. Kang Erwin, monitor. Kang Agung. Siap Mas, Ya. terima kasih. Ya, lanjut. Silakan. Kang. Mungkin dari saya hanya buat rekan-rekan jaga fisik dan kondisi. Memang saat ini kita cuaca tidak baik ya. Mudah-mudahan nanti saat praktik di lapangan kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan dengan sukses. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang lain dari rekan peserta, silakan. Oh ya, dari ini Peta, silakan dari Kang Peta. Dari Peta. Ya, silakan Kang. Saya Pak. Ya. Apignam Jagat Samagram. Apignam Jagat Salam Samagram. selamat begap. Siap. Terima kasih. Ini saya cukup berbangga atas bisa terselenggaranya ini dan mudah-mudahan insya Allah saya menyempatkan diri untuk hadir, untuk menyemangati teman-teman yang barangkali mungkin kalau secara usia saya mungkin senior ya. Oh iya. Siap, salam Karena Kang. dulu pernah aktif di unit SAR 0914, kebetulan di SAR Gunung. Ya. Nah, saya dari dulu sangat menghindari air ini. Ya, nah mudah-mudahan saya bisa turun ke bawah karena kebetulan saya ditakdirkan untuk kembali ke Subang. Wah, dulunya di mana Kang? Dulu di Bandung Kang. Dulu di Bandung saya. Jadi jauh dari air-airan. Berarti di Sekot Resi juga kalau unit 1904 ya? 0914 tuh Sekot Resi. Iya dulu awal-awal. Sebelum rame-rame ya, sebelum menjadi sekarang kan sudah di cover ku BPBD, di cover ku Tagana dan lain sebagainya. Dulu kita mah benar-benar ya awal aja ya, berintisan ya. Mantap. Ya cukup berbesar hati aja ternyata sampai hari ini ternyata jadi ya apa ya, pola-pola kegiatan-kegiatan kita yang dulu itu eksklusif sekarang itu jadi sebuah tren. Ya mudah-mudahan saja dari tren ini meningkatkan jiwa kemanusiaan, jiwa kepedulian terhadap sesama dan lain sebagainya. Buat kita kan lebih baik menyelamatkan nyawa daripada menyelamatkan. Sepakat. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman aktivis lingkungan ataupun memang di kebencanaan di Subang. Ya, saya lihat udah mulai rame, mulai menjalar menjadi tren buat muda. Yang saya mau titipkan itu ke teman-teman panitia, saya ucapkan selamat. Dan tidak lupa yang saya agak sedikit kritisi dari spirit anak-anak sekarang itu energinya terlalu melimpah luah. Overpower kan? Tapi dari sisi kehati-hatian, nah ini yang agak memang mungkin nanti teman-teman panitia agak dari sisi etiknya, dari sisi etiknya agar menguatkan kehati-hatian mereka bahwa kita itu sedang berhadapan dengan bencana bukan untuk main-main. Walaupun memang tidak harus menghilangkan euforia, semangat ataupun kepeduliannya gitu ya Kang ya. Jadi mohon sekali ya mudah-mudahan agar bisa bisa terutama di santunnya menghadapi bencana gitu. Itu aja Kang barangkali ya. Sumbang dari saya. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak ada halangan harungan. Kita bisa aktif dan bisa sukses dengan baik
Amin, amin. membangun jiwa korsa teman-teman dalam bidang kepedulian terhadap sesama. Itu saja mungkin. Amin. Mudah-mudahan dari peta semua bisa hadir. Kebetulan Amin. Siap, juga siap. ya buat saya secara pribadi ya hanya bukan mau apa ya, hanya ingin membersamai aja semangat anak muda, begitu saja Kang. Siap. Terima kasih, Pak. Sambil Terima kasih. sedikit nostalgia barangkali. Ah, itu. Yang Ya, senior-senior mah nuhun. biasanya ngopi, Kang. Itu. Makasih ya. Siap. Makasih. Selamat. Siap. Sukses. Sukses. Ya, siap. Amin, amin, Ya. amin, amin. Baik, terima kasih dari perwakilan dari PETA ya. Nah, sedikit sekelumit cerita teman-teman buat adik-adik saya nih yang usianya mungkin jauh dari saya juga maupun dari senior-senior saya. Saya dulu aktif di forum FKP 3D, forumnya Basarnas ya. Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai koordinator sesudah Kang Erwin. Pertama tadi Kang Erwin itu koordinatornya, kemudian saya di Subang ya, FKP 3D Subang saya koordinatornya. Nah, ketika saya ditunjuk sebagai koordinator FKP 3D Subang, saya waktu itu mencari potensi SAR di wilayah selatan, Subang Selatan. Saya mencari, Kang. Nah, namun saya itu terkendala ternyata. Saya mencari rekan potensi yang di wilayah selatan ini kesulitan. Padahal saya kenal senior-senior kita yang di selatan itu banyak. Contohnya Iya. di situ ada apa TMA ya, Taruna Mata Air, ada Iya. Pepeling, Dulu ya kan? dulu ada akar padahal tahun Ada 90-an akar. itu. Iya. Kemudian di wilayah Jalan Cagak ada warna alam. Iya. Cuman kita berkomunikasi, cuman mereka itu lebih ke fokusnya memang ke pecinta alam ya, lebih ke lingkungan gitu ya. Sehingga saya waktu mencari potensi di wilayah selatan itu agak kesulitan. Artinya dalam komunikasi. Karena kebanyakan di wilayah selatan itu masuk ke Tagana atau di Destana milik BPBD. Nah, ketika kemarin saya dihubungi oleh Kang Indra, saya merasa punya teman di wilayah selatan, Kang. Dari peta nih, saya merasa punya teman. Karena, dari kemarin saya mencari nih rekan-rekan potensi di wilayah selatan. Tujuannya apa? Biar komunikasi kita, kalau misalkan ada bencana di wilayah selatan, itu lebih gercep gitu loh. Karena kan saya di wilayah utara, orang pesisir. Ya, kadangkala ketika ada bencana di wilayah selatan, saya harus mencari validasi informasi yang valid itu ke siapa. Jangan kalau yang bukan potensi SAR itu banyak miskomunikasi. Contoh, misalkan ya tadi punya semangat tapi belum terlatih, ujuk-ujuk datang, foto, jebret kasih informasi yang salah. Nah, tapi kalau misalkan rekan potensi yang terlatih gitu kan ada etiknya, kode etiknya gitu kan, cara pelaporannya. Nah sekarang alhamdulillah ada dari peta ini kita merasa terbantu meskipun forum FKP 3-nya ini sudah tidak ada, tapi grup WhatsApp-nya, grup potensi SAR Subang masih ada gitu. Jadi informasinya nanti akan insya Allah setelah pelatihan ini rekan-rekan dari peta saya izin, saya akan coba tawarkan silakan gabung di grup potensi yang mungkin forumnya tidak resmi. Jadi nanti komunikasi kita tetap berjalan terkait kebencanaan. Begitupun juga teman-teman yang nanti selesai pelatihan ini barangkali berminat atau bergabung lebih dalam di dunia rescue, di dunia rescue, boleh nanti bergabung di WhatsApp tersebut ya. Begitu. Oke. Baik. Terima kasih nih. Salam hormat ke teman-teman peta di wilayah selatan. Silakan ada tambahan lain dari rekan panitia ataupun rekan peserta sebelum diakhiri ya. Ini waktunya udah lewat 7 menit. Boleh silakan. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada,
saya akhiri saja. Nanti di grup WhatsApp itu saya udah kirim link. Silakan rekan-rekan absen menggunakan link yang saya kirim di grup. Nah, selebihnya setelah percakapan ini kita tutup, jika ada pertanyaan dan lain-lain, silakan lontarkan di grup yang sudah kita bikin. Baik ya, sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan informasi yang saya paparkan cukup jelas, bisa diterima, ya, bermanfaat, dan kita siap untuk berlatih bersama di tanggal yang sudah kita tentukan. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya rekan-rekan semuanya. Silakan kalau mau live juga boleh. Siap, siap.